Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya Minggu 1 Agustus 2021. Kita bersyukur kita semua diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan berkat yang melimpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, tetapi karena Tuhan yang memberi dan ada di samping kita untuk memberikan pertolongan buat kita dan menuntun kita, berikan kekuatan buat kita semuanya dan menopang setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan ku pandang wajah-Mu, haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, lepaskan. Kaulah harapan. Katakan sekali lagi, katakan sama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatanku, dari-Mu. Peganglah tanganku, haleluya. Allah harapan dalam hidupku. Katakan Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan. Dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan buat kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami semuanya. Seluruh jemaat-Mu, seluruh yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan jamah mereka, Tuhan sentuh hidup mereka, sehingga ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan angkat bebannya. Tuhan berikan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena Engkau ada di samping kami. Itu semua karena Engkau menopang kami. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, dan hingga akhir ibadah nanti. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara, dan Tuhan yang menyentuh hati kami semuanya, yang bekerja di dalam hidup kami semuanya, sehingga kami beroleh sukacita yang besar berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita semuanya, dan hikmat kebajikan disediakan bagi kita semuanya. Haleluya. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya yang besar ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kasih setiamu datang bagiku, katakan hikmat kebajikan saja bagiku. Bakalah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati.
Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Haleluya. Tuhan menghiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dan Tuhan merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Menaikkan pujian ini dengan segenap
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh berseru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi kami, Engkau jamah kami, dan Engkau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetap semangat dalam mengarungi hidup ini. Kita ketemu lagi dalam khotbah hari ini yang saya ambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, saya bacakan per ayat. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, Yeremia pasal 9 ayat 23 berkata, supaya kita jangan bermegah atas kekuatan kita, atas kekayaan kita, atas kebijaksanaan kita. Tetapi saudara, itu yang dicari banyak orang. Itu yang menjadi tujuan hidup dari banyak orang. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan, tetapi justru mencari kepandaian, mencari kekayaan, mencari kekuasaan. Kita sampai kepada COVID-19 yang menjadi ketakutan banyak orang. Nah saudara, saya mendengar satu cerita dari Menko Polhukam yang menceritakan bahwa di daerah Jawa Timur ada seorang yang kaya raya. Tetapi ketika dia sakit COVID-19, dia harus antri di rumah sakit. Tetapi akhirnya jiwanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Kekayaannya tidak bisa membeli nyawanya. Segala harta bendanya tidak bisa mengembalikan nyawanya lagi. Apa yang dimilikinya tidak bisa untuk diraih dengan kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita dengan kekayaan kita? Rupanya tidak ada lagi. Ada seorang profesor dari sebuah universitas yang dimana dia konsen kepada kesehatan yang mengacu kepada kedokteran. Di wabah COVID-19 ini, dia harus sakit. Dan sakitnya adalah kena virus COVID. Ketika dia susah bernapas. Dan waktu itu ada kelangkaan untuk tabung oksigen. Dan hanya satu di rumah sakit itu yang menjadi rebutan dari satu dokter lagi, yaitu dia dan teman dokternya. Dia sudah tua, teman dokternya yang junior ini masih muda. Apa yang terjadi saudara? Dia berkata kepada teman juniornya, sudah, isi tabung oksigen untuk kamu saja. Biarkan saya tidak akan memakai
tabung oksigen itu lagi. Akhirnya apa saudara? Dia meninggal dunia. Oh saudara, dia pandai. Dia memahami virus. Tetapi akhirnya dia juga meninggal dunia karena virus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang menjadi keagungan saya dan saudara? Kekuatan kita, kebijaksanaan kita, kekayaan kita tidak ada artinya. Sebab apa? Sebab hari-hari ini kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Itu sebabnya pastikan saya dan saudara sekarang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Saya dan saudara mempunyai satu tujuan hidup yang jelas. Itu sebabnya saudara, dalam bahasa Latin ada satu ungkapan yang disebut dengan summum bonum, yang berarti kebaikan tertinggi akan menularkan semua yang ada di sekelilingnya, dan itu kemudian menjadi baik semua. Summum bonum. Saudara, apa ya tujuan kita hari-hari ini? Kalau tujuan kita mencari Tuhan, kalau tujuan kita mengupayakan Tuhan, saya yakin semua akan baik. Tapi kalau tujuan saudara salah, maka yang terjadi semuanya akan salah. Ada satu cerita saudara, ada seorang bapak sedang menulis sesuatu di kertas, lalu di sebelahnya adalah anaknya yang mungkin usianya sekitar 2,5 tahun. Anaknya itu memperhatikan bapaknya, lalu dia ambil dompet bapaknya di sebelahnya. Dia ambil uang rupiah itu, lalu dia ikut coret-coret, saudara-saudara. Ya, bapaknya begitu melihat, dia terkejut. Kenapa kok terkejut? Yang dibuat coret-coret itu adalah uang. Anak itu nggak ngerti betapa mempunyai nilai yang tertinggi uang itu, tetapi dibuat coret-coret. Berapa banyak orang saudara, kita ini mempunyai nilai yang tertinggi di hadapan Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak paham, sehingga kita kadang-kadang tidak jelas dalam tujuan hidup kita. Kita membuat diri kita rendah dan murahan. Karena apa? Kita nggak tahu nilai kita sendiri. Tuhan melihat kita mempunyai nilai yang tertinggi. Maka yang terjadi, carilah Tuhan. Upayakan Tuhan. Sehingga semuanya akan baik. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudara, tujuan hidup kita mencari Tuhan. Amin. Seorang penulis Kristen bernama Packer, dalam bukunya Mengenal Tuhan, dia berkata, apa yang membuat seseorang itu hidupnya berharga adalah karena dia memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu yang seperti apa? Tujuan yang jelas adalah mencari Tuhan, mengupayakan Tuhan. Karena sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka dia akan mempunyai kesetiaan kepada Tuhan.
maka dia akan terus dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang-orang percaya sudah tahu tujuan hidupnya kemana. Bukan mudah-mudahan lagi. Kalau saya dan saudara sudah tahu tujuan hidup, maka saudara pasti setia kepada Tuhan. Pasti saudara akan terus pengen dekat dengan Tuhan. Karena saudara tahu tujuan hidupnya. Pak, bagaimana mungkin saya nggak punya harta kalau hanya kepada Tuhan? Pak, bagaimana mungkin saya bisa pandai kalau hanya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi saya berkata dalam istilah bahasa Latin, summum bonum. Kalau kita mencari sesuatu kebenaran yang lebih tinggi, maka semuanya akan diserahkan kepada kita. Kalau saudara dan saya mencari Tuhan, pastikan kita akan memperoleh sesuatu yang besar. Entah itu harta, entah itu kepandaian, Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tetapi yang jelas, carilah Tuhan. Nah, kalau mencari Tuhan bagaimana? Ini mencari Tuhan bukan sekedar retorika. Atau bukan sekedar kita hanya melihat teori-teori teologi. Bukan. Banyak orang berkata, aku mau mencari Tuhan. Saya harus belajar Alkitab. Saya harus belajar teologi. Saya harus belajar semua yang berbau-bau teologi. Saya cari itu. Itu benar. Dan itu gak masalah. Tetapi itu bukan yang paling utama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Banyak teolog juga keblinger. Banyak teolog juga akhirnya gak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan ilmunya, kepandaiannya, kognitifnya dibanding pencariannya kepada Tuhan. Tetapi yang benar yang mana? Mencari Tuhan itu. Ini yang paling benar, saudara. Yaitu apa? Mencakup bagaimana pergumulan kita, kedekatan saya dan saudara yang paling dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan semakin hari semakin mendalam, mengenal Tuhan semakin hari semakin dekat, mengenal Tuhan semakin hari semakin akrab. Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara kerjakan. Ya, artinya apa saudara? Artinya kalau kita mencari Tuhan, artinya kalau kita mencari Tuhan, yang terjadi adalah kita ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita semakin intens dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, saya ingin berkata, bukan sekolah teologi itu salah, bukan. Atau saudara mencari buku-buku teologi salah, bukan. Itu baik. Tetapi pastikan saudara, yang lebih daripada itu adalah bagaimana hubungan akrab saudara dengan Tuhan. Itu yang paling utama buat saya dan saudara dalam mencari Tuhan. Kalau sudah itu yang terjadi, bagaimana punya hubungan yang intens dengan Tuhan, maka pastikan saya dan saudara akan menyerahkan hidup saudara seluruhnya, totalitas kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang dicari Tuhan lebih utama daripada yang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7-8. Kita perhatikan bersama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Loh, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Rasul Paulus? Seorang ahli Taurat, seorang anggota Sanhedrin, satu kelompok yang sangat terhormat pada waktu itu. Seorang yang mempunyai kepandaian di atas rata-rata, karena dia adalah seorang murid dari Rabi Gamaliel. Tidak ada sesuatu yang kurang dalam diri Paulus. Semuanya sudah tercukupi, semuanya sudah tercapai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus ini ketemu Tuhan, ketika Paulus lebih intens hubungannya dengan Tuhan, ketika Paulus lebih dekat dengan Tuhan, apa yang Paulus katakan? Dikatakan, semua yang aku miliki ku anggap rugi karena pengenalanku kepada Kristus itu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin lebih utama, semakin hari semakin tidak ada nilai yang dapat menyamainya. Itu sebabnya Paulus berkata, semua masa laluku, semua apa yang dikatakan dengan jabatan, semua apa yang dikatakan dengan kekayaan, semua apa yang dikatakan dengan kepandaian, Paulus berkata, itu sampah. Karena aku tahu, aku sudah menemukan tujuan hidup yang lebih utama, yaitu apa? Mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, tujuan hidup saya dan saudara apa sekarang? Mencari kekayaan? Kita belum tahu kapan Tuhan menghendaki kita. Mencari kepandaian, kekuasaan, kita juga belum tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi kalau mencari Tuhan, maka jerih lelah kita tidak sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, maka pastikan kita semakin sama dengan Kristus Yesus. Kita semakin sama dengan Kristus Yesus. Kenapa saudara? Kita dekat. Kita punya hubungan tersendiri dengan Kristus. Maka ketika kita melihat Kristus, kita pasti otomatis kita akan meniru Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan kalau saya dan saudara semakin hari semakin mengenal Kristus, kita akan semakin sama dengan Kristus Yesus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah menggenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, menurut gambar kaliknya. Jadi kalau saya dan saudara ini semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan Kristus, dan yang terjadi kita imago Dei kembali. Segambar serupa dengan Allah kembali. Hidup kita semakin hari semakin segambar serupa dengan Allah kembali. Peristiwa di Taman Eden, di mana gambaran Allah rusak. Begitu kita mengenal Kristus, kita semakin hari semakin diperbarui. Semakin hari kita semakin kembali serupa dengan Kristus. Semakin hari kita semakin segambar dengan Kristus Yesus, yaitu Allah yang menciptakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan kita semakin erat dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah,
Apakah kita semakin erat dengan Tuhan? Atau kita semakin erat dengan dunia? Kalau kita semakin erat dengan dunia, kita juga akan semakin serupa dengan dunia. Di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan begini, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini adalah firman Tuhan yang juga menjadi satu pemahaman orang Yunani pada waktu itu. Kalau kita bergaul dengan orang baik, maka kita juga akan baik. Tetapi sebaik-baiknya kita, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, dengan orang yang jahat, maka kita juga akan terpengaruh. Saudara pastikan, kita bersama dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Pastikan bahwa kita sudah mencari Tuhan, mempunyai tujuan hidup yang jelas dalam mencari Tuhan. Kekayaan, kekuasaan, dan segala kepandaian kita bukan tujuan hidup kita. Tetapi tujuan hidup saya dan saudara adalah mencari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kami percaya, ajar kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya, Pendeta Joko Sukoto, akan memimpin satu ibadah, yaitu upacara Agung Gereja. Upacara Agung Gereja di Kristen adalah acara baptisan dan perjamuan Tuhan. Ketika kita masuk dalam perjamuan Tuhan, firman Tuhan katakan setiap kali kamu mengikuti perjamuan Tuhan, kamu mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami tahu Tuhan memberkati kami supaya perjamuan Tuhan ini memaknai atas hidup kami. Semakin kami setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan mengikuti perjamuan Tuhan dengan kita. Ambillah roti dan anggur yang sudah ada di depan saudara. Lalu mari kita mengikutinya. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kita ingat tentang tubuh Tuhan yang sudah tercabik-cabik bagi saya dan saudara. Firman-Nya dalam kitab Injil Matius dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami ikut perjamuan-Mu Tuhan, kami ingat tentang tubuh yang sudah diserahkan bagi pengampunan dosa. Tuhan berkati supaya kami
yakin bahwa pengorbananmu begitu berarti bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengucap berkat dan memberikannya kepada mereka semua, serta berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita berdoa. Tuhan Yesus, darah-Mu yang mahal itu membebaskan kami. Darah-Mu yang mahal menjadikan kami mempunyai nilai yang tinggi, lebih berarti daripada semua makhluk yang ada. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu menjadikan kami kembali segambar dan serupa dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita minum sama-sama. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami sudah mengikuti perjamuan, semakin setia, semakin dekat dengan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan persembahan saudara, supaya saudara mendoakan bersama-sama, sehingga persembahan saudara berkenan. Kita berdoa dan menutup ibadah. Kepadamu Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kami akan mentaati segala firman, karena firman-Mu bersabda, bawalah seluruh persembahan dan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kami mengikuti dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kami taat, kami yakin Tuhan akan menambahkan, mempercayakan berkat yang lebih besar. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dan hari ini ketika kami ingin menutup ibadah kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biarlah engkau tetap di dalam rumah dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mentaati kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Mari kita membawa persembahan bagi Tuhan. Silakan saudara persiapkan persembahan saudara, dan silakan saudara berdoa bersama dengan saya, dan kemudian saudara bawa ke dalam gereja. Gereja akan menantikan saudara dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Kita berdoa kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Inilah persembahan kami, Tuhan. Inilah perpuluhan kami, Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menerimanya sebagai ukupan yang harum bagi kemuliaan. Dan biarlah gereja bisa melayani dan mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, berkatilah setiap pribadi yang dengan penuh sukacita membawa persembahan dan perpuluhan. Dan ketika kami akan kembali dalam aktivitas kami di rumah, biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biarlah engkau tetap di dalam rumah dan nantikan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara. Shalom.